Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 789. 789, 7 monster. Lan Suanyu menelan ludah. Guru Xiao, apa yang kamu katakan itu benar? Bisakah aku bercanda tentang ini dengan kalian? Balas Xiaoqi. Napas semua orang menjadi lebih berat. Tang Yuge berkata, Guru Xiao, Anda baru saja mengatakan bahwa kami bertujuh menjadi kandidat untuk generasi baru Shrek Seven Monsters, yang berarti bahwa kami bertujuh bukan satu-satunya kelompok dengan kemungkinan menjadi salah satu dari 7 Shrek Monster. Pesaing mana yang harus kita kalahkan untuk menjadi satu? Xiaoqi berkata, saya tidak tahu detail tesnya, tapi saya tahu bahwa 7 monster Shrek sangat penting bagi akademi. Shrek Seven Monsters tidak muncul setiap saat. Dalam sejarah akademi kami, hanya ada beberapa momen penting di mana 7 monster Shrek muncul. Semua Shrek Seven Monsters sangat kuat. Saya tidak tahu siapa pesaing Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa mereka pasti yang terbaik di pengadilan negeri. Kalian pasti kelompok terlemah, tidak ada keraguan tentang itu. Lan Suanyu sudah tenang. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu kami siapa Shrek Seven Monsters saat ini? Xiaoqi berkata, 7 monster Shrek selalu menjadi kekuatan terkuat di akademi, dan mereka dapat dikatakan sebagai perwakilan akademi kami. Bahkan saya tidak yakin senior mana dari 7 monster karena beberapa senior mengungkapkan identitas mereka sementara beberapa menyembunyikannya. Saat ini, saya tahu 7 monster adalah Din Wang, yang pernah Anda temui sebelumnya dan Din Lin dari akademi cabang. Kata-kata Xiaoqi tidak diragukan lagi menegaskan pengenalan Lin Muhua oleh Penatua Su. Lin Muhua memang salah satu dari 7 monster Shrek generasi saat ini, jadi dia benar-benar dapat dipercaya. Wow, Din Wang sebenarnya adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters. Dia adalah Grandmaster saya, wahahaha. Qian Lei menari-nari dengan penuh semangat. Dia adalah murid Ying Lohong, dan Ying Lohong adalah murid Wang Tianyu. Dia benar mengatakan bahwa Din Wang adalah Grandmasternya. Xiaoqi berkata, aku memberitahumu semua ini hari ini karena kamu mewakili tahun keempat dan mengalahkan lawan cabang. Ini adalah salah satu ujian. Jika Anda kalah kali ini, Anda tentu saja akan didiskualifikasi. Pada titik ini, ekspresinya berubah serius. Menurut apa yang aku tahu, dalam sejarah akademi kami, tidak pernah ada kasus di mana seorang siswa Outer Court terdaftar sebagai kandidat Shrek Seven Monsters. Dengan kata lain, akademi telah membuat pengecualian untuk kalian semua, terutama karena kemampuan yang kalian tunjukkan. Setiap kali akademi meluncurkan pemeriksaan terhadap kandidat Shrek Seven Monsters, itu karena penampilan elit yang sangat luar biasa yang memberi mereka kesempatan berharga ini. Tentu saja, penilaian inisiasi kali ini tidak dimulai karena kalian, jadi lawan yang kalian hadapi pasti akan lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Jika Anda benar-benar ingin menjadi generasi baru dari 7 monster Shrek, Anda semua masih harus berusaha keras. Bekerja keras, anak muda. Otak Lan Suanyu bekerja dengan cepat. Semua yang dikatakan Xiaoqi sangat merangsang mereka. Mereka berbicara tentang 7 monster Shrek. Siapa yang mengira mereka benar-benar akan masuk dalam daftar generasi baru Shrek Seven Monsters? Ini hanyalah kejutan besar. Namun, mereka hanya masuk dalam daftar calon yang akan diperiksa. Jika mereka ingin menjadi salah satu dari 7 monster Shrek, mereka harus melalui ujian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah masuk daftar, keinginan Lan Suanyu untuk gelar 7 monster Shrek telah mencapai puncaknya. Tidak peduli apa, dia harus bekerja keras ke arah ini. Poin paling mendasar untuk menjadi salah satu dari 7 monster Shrek adalah menjadi lebih kuat. Mereka harus menjadi lebih kuat untuk memiliki kemungkinan menjadi 7 monster Shrek. Dia bukan satu-satunya yang berpikir, rekan satu timnya juga berpikir. Mereka semua memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa mereka semua secara tidak sadar mengepalkan tangan mereka. Xiaoqi lalu berkata, baiklah, aku sudah memberitahumu apa yang perlu kuberitahukan padamu. Meskipun saya sangat berharap ini menjadi motivasi bagi Anda untuk terus bekerja keras, saya tetap harus mengingatkan Anda bahwa keselamatan adalah yang terpenting. Baik itu selama misi Skyfighter atau selama kultivasi Anda yang biasa, Anda tidak boleh mengambil risiko apapun. Jika tidak, semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Lan Suanyu mengangguk. Guru Xiao, kami mengerti. Jangan khawatir.
Xiaoqi tersenyum dan berkata, aku selalu yakin padamu. Baiklah, aku akan meninggalkan sisa waktu untuk kalian. Kalian harus dipisahkan untuk sementara waktu. Jika ada sesuatu yang perlu Anda jelaskan, beritahu semua orang. Misi Skyfighter harus diselesaikan. Karena kamu telah memutuskan untuk memimpin seluruh kelas untuk menyelesaikan misi, maka kamu harus bertanggung jawab. Ya, jangan khawatir. Xiaoqi pergi lebih dulu dan hanya tersisa 7 orang di ruangan itu. Haha, kami adalah kandidat untuk Shrek 7 Monsters. Kami memiliki kesempatan untuk menjadi 7 monster Shrek, haha. Qianlei melompat dengan penuh semangat. Kepalanya membentur atap, tetapi dia tidak merasakan sakit dan bahkan terus meninju. Lan Xuanyu membuang sehelai Blue Silver Grass dan menariknya ke bawah. Ini belum waktunya untuk bahagia, tenanglah. Bos, apakah kamu tidak bersemangat sama sekali? Qianlei bertanya dengan heran. Lan Xuanyu berkata, saya senang, tapi tidak apa-apa, hanya sesaat. Bagaimanapun, kami masih kandidat. Apa itu 7 monster Shrek? Belum terlambat bagi kami untuk bersemangat ketika kami benar-benar menjadi 7 monster Shrek. Selanjutnya, 7 monster Shrek tidak hanya mewakili kehormatan, tetapi juga tanggung jawab yang berat. Kita semua telah mempelajari sejarah, dan setiap kali ada generasi baru Shrek 7 Monsters di Akademi, hampir selalu karena keadaan khusus yang mengharuskan Shrek 7 Monsters membalikkan keadaan. Selama masa damai, 7 monster Shrek jarang muncul, dan hampir tidak ada kasus di mana 2 generasi 7 monster Shrek hidup berdampingan. Tang RG mengerutkan kening. Maksudmu Akademi menyadari apa yang akan mengancam Akademi dan dengan demikian memilih generasi baru dari Shrek 7 Monsters. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu mungkin, tapi mungkin tidak sepenuhnya karena Akademi dalam bahaya. Kita semua telah melihat alasan misi Skyfighter. Misi Skyfighter tingkat tinggi sangat sulit, dan kesulitan tertinggi yang bisa kita lihat saat ini hanya peringkat 6. Misi peringkat 6 mengharuskan kita untuk bertarung melawan Feng Hao dulu peringkat dewa, tetapi bagaimana dengan misi peringkat 7, 8, dan 9 yang lebih tinggi itu? Jadi, ini mungkin bukan hanya krisis Akademi, tapi saya pikir itu bahkan mungkin krisis yang menyangkut seluruh federasi. Federasi berkembang di alam semesta, dan kami bahkan tidak tahu musuh seperti apa yang mereka hadapi saat ini. Begitu banyak armada luar angkasa yang pergi ke suatu tempat, jadi mereka pasti punya tujuan. Saat kami dapat menjalankan misi Skyfighter yang lebih sulit, kami pasti harus menghadapinya. Bai Xiuxiu berkata, tidak peduli apa, kita harus cukup kuat untuk mengetahui lebih banyak. Lan mungkin mengangguk dan berkata, itu benar, jadi mari kita bekerja keras bersama. Soul Land 4 Chapter 790. Lakukan yang terbaik. Lan Xuanyu berkata, kita harus merahasiakan masalah kita menjadi kandidat 7 monster Shrek, bahkan untuk tim pertempuran 33 Skywings kita. Pesaing kita pasti senior yang sangat kuat, dan kita adalah yang terlemah. Kita harus berhati-hati dan menyembunyikan diri. Qianlei mengangguk dan berkata, saya mengerti. Jika kita tidak dipilih, akan sangat memalukan jika semua orang tahu. Saat dia mengatakan itu, dia merasakan tatapan menghina di sekelilingnya, jadi dia dengan cepat menutup matanya dan berkata kepada Lan Xuanyu, kali ini, kalian kembali dulu. Qianlei akan tinggal di sini bersamaku selama beberapa waktu. Kami akan kembali dalam sebulan paling banyak. Sementara itu, kalian akan melanjutkan misi Skyfighter. Anda harus memilih yang lebih stabil dan berusaha untuk menyelesaikan misi Skyfighter peringkat 3 lainnya. Saat ini, kami sudah memiliki 11 poin kesulitan misi Skyfighter. Dan hanya butuh 1 dari 4 bulan. Selama kalian bisa menyelesaikan misi peringkat 3 lainnya, kami akan mendapatkan 14 poin kesulitan. Hanya dalam seperempat waktu, kami akan menyelesaikan lebih dari setengah misi yang dibutuhkan. Demi keamanan, kami hanya akan menyelesaikan misi peringkat ketiga yang kami yakini dengan semua orang untuk memastikan bahwa seluruh kelas lulus ujian. Kami tidak akan maju dengan gegabah. Setelah semua misi selesai, saya akan memanfaatkan waktu saya sebaik-baiknya dan mulai menempa logam yang dibutuhkan untuk membuat armor pertempuran 2 kata untuk semua orang. Kita harus memastikan bahwa semua siswa memakai armor perang 2 kata sebelum lulus. Liu Feng, yang diam selama ini, tiba-tiba berkata, Xuanyu, apakah kamu benar-benar siap untuk membawa seluruh kelas kita lulus ujian? Saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Dia kemudian berkata, saya tahu, tapi kita masih harus mencobanya. Saya harap setiap orang dari Anda akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pengadilan negeri.
Pertama, kita harus menyelesaikan misi Skyfighter tahun keempat, dan kedua, kamu harus memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes. Ini juga merupakan persyaratan untuk lulus dari Outer Court. Hanya lulusan formal dari pengadilan luar yang bisa mendaftar ke pengadilan dalam. Setelah mendengar ini, Tang Yuge berkata, setiap tahun, akademi akan menyesuaikan tingkat kesulitan ujian masuk pengadilan dalam sesuai dengan kekuatan siswa. Kesulitan untuk kelas kami pasti akan menjadi yang tertinggi. Suanyu, jangan terlalu memaksakan dirimu. Lan Suanyu berkata dengan suara rendah. Ketika kami membentuk 33 tim sayap langit, saya memberitahu semua orang bahwa moto kami tidak meninggalkan atau menyerah pada siapapun. Dalam hidup, beberapa pasangan bisa dipercaya selamanya, dan teman sekelas adalah salah satunya. Terlepas dari apakah kita tinggal di akademi, bergabung dengan sekte Tang, atau bergabung dengan tentara, orang yang paling kita percayai adalah mitra kita. Saya juga tahu bahwa tidak mungkin semua orang bisa masuk ke pengadilan dalam. Guru saya juga mengingatkan saya bahwa sumber kultivasi pengadilan negeri terbatas, sehingga kuota pendaftaran juga terbatas. Tetapi jika kita tidak mencobanya, bagaimana kita tahu bahwa kita tidak bisa? Jika kita tidak mencobanya, bagaimana kita mau? Kami masih muda, dan kami semua memiliki darah panas yang mengalir di pembuluh darah kami. Tidak peduli seberapa sulit atau tidak mungkin, selama kita mencobanya, kita akan memiliki kesempatan. Jika Anda menyerah, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Apakah kalian mengerti apa yang saya maksud? Tang Yuge menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebagai ketua kelas, kamu sangat berkualitas. Semua orang harus bekerja keras bersama. Kita di kelas eksperimen, tidak ada yang mustahil. Mata Qianlei berkedip, Liu Feng mengangguk, dan Anda tidak bisa menjadi satu-satunya yang bekerja keras. Jika kita ingin masuk ke pengadilan negeri, setiap orang harus bekerja keras dan memberikan segalanya. Petik 2. Saya setuju, kata Lan Mengqin dengan suara rendah. Kamu memiliki kekuatan jiwa terendah di kelas. Meskipun kami tidak tahu mengapa begitu sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda masih menghabiskan banyak waktu untuk menempa untuk semua orang. Kami melihat semua ini. Anda tidak bisa menjadi satu-satunya yang membantu kami harus membantu Anda juga. Lan Suanyu terkekeh. Tidak apa-apa, situasiku berbeda. Kekuatan jiwaku tidak dapat ditingkatkan hanya dengan berkultivasi. Ini terutama karena martial soul saya spesial. Saya membutuhkan lebih banyak akumulasi dan energi kehidupan untuk terus menerobos. Tapi setelah setiap terobosan, kekuatanku meningkat pesat. Tang Yuge melirik Lan Suanyu dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Anda dan Qianlei dapat yakin dan berkultivasi di sini. Shenluo Planet adalah tempat harta karun, jadi cobalah yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Kamu tidak perlu khawatir tentang sayap dari 33 sayap langit, kami semua ada di sini. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan menyelesaikan misi dengan aman. Lan Suanyu mengangguk. Saat aku tidak ada, aku akan menyerahkan tanggung jawab menjadi ketua kelas kepadamu. Tang Yuge tidak berdiri dalam upacara bersamanya dan mengangguk setuju. Dia adalah yang terkuat di kelas dan yang tertua. Dia pernah menjadi ketua kelas 2 tahun di depan mereka, jadi semua orang diyakinkan olehnya. Tentu saja, mata Lan Suanyu tertuju pada Yuanen Hui Hui. Kakak Suanyu, aku baik-baik saja. Lan Suanyu menggelengkan kepalanya. Lan Suanyu mengerutkan alisnya. Yuanen Hui Hui sepertinya sedang banyak pikiran dan sepertinya dia tidak baik-baik saja. Hui Hui, ada apa? Katakan saja apa yang terjadi. Semua orang akan membantumu memikirkan cara untuk menyelesaikannya saat kita masih bersama. Lan Suanyu menekan. Ekspresi Yuanen Hui Hui sedikit canggung. Hanya saja saya merasa sangat dekat untuk menembus Lim 7. Saya tidak tahu apakah saya harus menerobos sekarang atau menunggu sedikit lebih lama. Saya tidak benar-benar tahu harus memilih apa. Jika saya memilih untuk menerobos sekarang, saya harus memilih jenis kelamin saya. Saya sedikit bingung. Kalian semua harus tahu bahwa aku laki-laki di siang hari dan berubah menjadi perempuan di malam hari, kata Yuanen Hui Hui. Sebenarnya, ini agak aneh. Itu selalu menjadi masalah besar bagi saya. Tetapi ibu saya memberitahu saya bahwa ini juga kadang-kadang terjadi di garis keturunan kerajaan elf kami. Akan ada kesempatan untuk memilih satu jenis kelamin saat kita dewasa. Usia dewasa seharusnya sudah sangat jauh. Tetapi ayah saya adalah manusia, jadi itu harus berusia antara 16 dan 18 tahun.
Tetapi saya dapat merasakan bahwa ketika kultivasi saya menembus 7 cincin dan saya akan memiliki tubuh sejati jiwa bela diri, saya harus memilih. Saya merasa bahwa saya belum dewasa, tetapi saya harus segera. Juga, kultivasi saya berada di puncak 6 ring dan saya selangkah lagi dari 7 ring, jadi saya tidak tahu bagaimana memilih. Saat dia mengajukan pertanyaan ini, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak merasa itu adalah ide yang bagus dan saling memandang. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja, tetapi siapa yang bisa memberikan ide baginya untuk memilih jenis kelaminnya? Qian Lei berkata, apakah kamu ingin menjadi pria atau wanita? Saya tidak tahu, jawab Yuanen Hui Hui dengan tatapan kosong. Qian Lei terkekeh dan berkata, itu sederhana. Apakah Anda suka pria atau wanita? Jika Anda menyukai pria, Anda hanya harus menjadi wanita. Jika Anda menyukai wanita, Anda bisa menjadi pria. Bukankah itu bagus? Yuanen Hui Hui tercengang dan berkata, tapi saya bahkan tidak tahu apa itu hubungan antara pria dan wanita, dan saya juga tidak begitu tahu. Bagaimana jika saya suka keduanya? Aku menyukai kalian, tetapi kami juga memiliki pria dan wanita. Qian Lei tiba-tiba menjadi waspada. Jangan suka aku pria yang sudah diambil. Ah, tidak, kamu tidak bisa menyukai yang lain. Meskipun Anda sedikit kecil, Anda masih cukup tampan. Ini memang masalah yang membuatku berkonflik. Lan Xuanyu menendang Qian Lei dengan kesal ketika dia melihat bahwa pikiran Yuanen Hui Hui menjadi semakin bingung dengan kata-kata Qian Lei. Pergilah, jangan membuat masalah di sini. Hui Hui, saya pikir kita harus menunggu sedikit lebih lama untuk ini. Kultivasi dapat ditekan seperti ketika Anda memiliki 5 cincin. Lagi pula, tubuh Anda belum sepenuhnya berkembang. Tidak akan terlambat untuk menerobos ketika Anda merasa perkembangan Anda telah berakhir dan Anda tidak punya pilihan dalam kedua aspek tersebut. Tapi Qian Lei benar tentang satu hal. Selama periode waktu ini, Anda harus mengamati orang-orang di sekitar Anda dan melihat apakah Anda menyukai laki-laki atau perempuan. Soul Land 4 Chapter 791 791 Esensi Pohon Abadi. Yuanen Hui Hui mengangguk dan berkata, masalah yang merepotkan. Jangan cemas, tenang dan pikirkan baik-baik. Tang Yuge mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya. Yuanen Hui Hui tertegun sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kedua bersaudara itu saling memandang dan Yuanen Hui Hui menganggukkan kepalanya, merasakan kehangatan di hatinya. Apakah ini perasaan darah yang lebih kental dari air? Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa cara dia memandangnya membuatnya merasa sangat nyaman. Kekhawatiran di matanya jelas bukan tindakan. Keputusan telah dibuat. Tim 5 Tang Yuge kembali ke planet induk dan bertemu dengan anggota lain dari 33 Skywings sebelum melanjutkan untuk menyelesaikan misi Skyfighter. Lan Xuanyu dan Qian Lei tetap tinggal. Keesokan paginya, Lan Xuanyu dan Qian Lei baru saja mengirim pasangan mereka ketika 3 orang datang menjemput mereka. Mereka adalah Dekan Akademi Pusat Federasi, salah satu dari 7 monster Slack generasi sekarang, Lin Mohua, serta Penatua Su dan Erming. Apa masalahnya? Apa kalian masih khawatir dan ingin pergi bersama? Ketika Erming tiba, Tetua Su dan Lin Mohua sudah ada di sana. Erming hanya bisa berkata dengan kesal. Penatua Su terkekeh dan berkata, mengapa kami mengkhawatirkanmu? Elder Su mengeluarkan botol porselen kecil dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Lan Xuan. Dia tersenyum dan berkata, ambil ini. Ada 3 tetes life essence di dalamnya. Tidak peduli kapan, ketika Anda merasa tubuh Anda tidak tahan lagi, ambillah satu. Ini akan memiliki efek ajaib. Apa yang Anda pikirkan? Ini bukan dari tubuhku. Tulang tua saya tidak bisa lagi memeras tetesan life essence. Lagi dan aku akan selesai. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi dan melihat Anda tumbuh, jadi saya sangat mencintai diri saya sendiri sekarang. Ini adalah esensi kehidupan dari pohon abadi, aku bertanya-tanya berapa level yang lebih tinggi dariku. Anda harus merawatnya dengan baik dan merahasiakannya. Nilai benda ini tidak bisa diukur dengan uang. Ketika Erming mendengar ini, matanya berbinar dan dia terkejut. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri? Hanya melalui pertemuan Paviliun Dewa Laut, penggunaan Life Essence dapat diputuskan. Apakah Anda mencurinya? Erming bertanya dengan heran. Penatua Su tersenyum pahit. Bagaimana aku bisa mencurinya? Pohon abadi meminta saya untuk melewatinya. Itu adalah hadiah darinya untuk pemimpin generasi baru sekolah kehidupan, dan itu juga cara untuk menjaga sekolah kehidupan. Ini di luar yurisdiksi akademi, jadi sekolah kehidupan kita bisa memutuskan sendiri.
Lin Mohua mengangguk dan mengkonfirmasi kata-kata Tetua Su. Dia dan Penatua Su adalah dua raksasa sekolah kehidupan dan juga satu-satunya dua pusat kekuatan peringkat dewa. Karena mereka telah memastikannya, tentu saja tidak akan ada masalah. Lan Xuanyu menatap Tetua Su, lalu ke Lin Mohua dan berkata, ini terlalu berharga. Penatua Su, kenapa kamu tidak mengambilnya? Apakah itu akan membantu Anda memulihkan lebih banyak energi hidup Anda? Penatua Su melambaikan tangannya dan berkata, yang paling penting adalah memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Saya mengambil beberapa waktu yang lalu. Jika bukan karena bantuannya, bagaimana saya bisa menembus kedewaan dengan bakat saya saat itu? Dapat dikatakan bahwa esensi kehidupan di seluruh planet Douluo terkonsentrasi dan hanya mereka yang memiliki afinitas sangat tinggi dengan energi kehidupan yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Tentu saja, ada batasan usia pengguna. Tulang tua saya tidak bisa lagi menyerapnya. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba mendengar suara seseorang menelan ludahnya. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata kepada binatang pencari harta karun di dalam hatinya, tenanglah. Barang bagus, Tuan, ini pasti barang bagus. Ini adalah esensi kehidupan dari harta surgawi tingkat dewa. Wow. Sepertinya hanya dengan kehadiran life essence murni seperti itu benar-benar hal yang bagus, Master. Hati Lan Xuanyu tergerak, tetapi tidak nyaman baginya untuk berkomunikasi dengan binatang pencari harta karun. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Penatua Su dan Lin Mohua dan berkata, terima kasih, Penatua Su dan Din Lin, dan terima kasih atas persetujuan dari pohon abadi. Penatua Su tertawa dan berkata, saya datang ke sini terutama untuk masalah ini. Sangat merepotkan untuk menggunakan 3 tetes esensi ini bahkan di dalam sekolah kehidupan. Kami membutuhkan persetujuan dari para pemimpin dan yang terpenting, persetujuan dari pohon abadi. Kamu adalah penerus yang dipilih oleh pohon abadi, jadi tentu saja tidak masalah bagimu untuk mendapatkan persetujuan pohon abadi. Tes Mohua untuk Anda kali ini juga terkait dengan 3 tetes esensi ini. Ingat, jangan menggunakannya kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Ini akan sangat berguna selama momen genting terobosan Anda, dan Anda harus menyimpan 1 tetes. Ketika Anda mencoba menerobos ke peringkat dewa di masa depan, itu pasti akan membantu Anda. Ya, terima kasih, Penatua Su. Jantung Lan Xuanyu berdetak lebih cepat. Tidak ada keraguan bahwa pemimpin sekolah kehidupan harus mencapai alam dewa, dan esensi kehidupan dari 3 tetes dari pohon abadi ini adalah jaminan untuk menerobos ke dewa. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menyetujui permintaan Penatua Su untuk bergabung dengan School of Life, dia akan menuai keuntungan yang luar biasa. Seperti yang Tetua Su katakan, nilai ini bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Lin Mohua tersenyum dan berkata, pohon abadi memiliki pandangan jauh ke depan yang sangat akurat. Lakukan yang terbaik, adik muda. Saya menantikan pertumbuhan Anda sehingga Anda dapat menghadapi orang-orang tua seperti kami. Penatua Su berkata dengan kesal, kamu berhak mengatakan bahwa kamu hanya seumuran Wang kecil di depanku. Ayo, jangan memengaruhi panduan senior Erming tentang kultivasi mereka. Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh menyingkirkan 3 tetes life essence peringkat dewa dan suara tracer Seeking Beast bergema di kepalanya lagi. Apa yang mereka pikirkan? Mereka membantu Anda hanya dengan 3 tetes life essence. Tidak mungkin bagimu untuk mencapai peringkat dewa hanya dengan ini. Mereka tidak tahu berapa banyak energi yang diperlukan bagi Anda untuk kembali ke peringkat dewa. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke peringkat dewa tanpa kekuatan seluruh planet. Terus terang, planet ini sama sekali tidak memenuhi syarat dan hanya kekuatan planet atau plane peringkat dewa yang dapat membuat Anda kembali ke peringkat dewa. Anda adalah raja para dewa. Lan Xuanyu terkejut. Apa arti energi planet peringkat dewa? Tanya binatang pencari harta karun. Apakah kamu tidak tahu? Sepertinya Anda benar-benar melupakan banyak hal. Setiap transformasi Anda membutuhkan energi yang sangat besar sebagai fondasinya. Kamu masih dalam tahap bayi dan garis keturunanmu belum benar-benar menyatu. Ketika Anda menggabungkan semua kekuatan Anda di masa depan dan menggabungkan kembali Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak yang terbelah, Anda pasti akan membutuhkan energi yang sangat besar. Setiap transformasi selanjutnya akan membutuhkan peningkatan energi secara eksponensial. Anda hanya akan benar-benar dihidupkan kembali ketika Anda melangkah ke peringkat dewa. Perpaduan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Berapa lama saya harus berkultivasi sebelum saya dapat memadukannya? Setelah itu, apakah saya dapat menggunakan transformasi Dewa Naga sepanjang waktu? Lan Xuanyu bertanya. Binatang pencari harta karun kemudian melanjutkan, transformasi Dewa Naga apa? Fusi.
Kamu adalah Dewa Naga. Menurut apa yang dikatakan oleh Master Jiwa Manusia, ketika Anda dapat sepenuhnya menampilkan tubuh Dewa Naga Anda dapat memadukannya. Avatar Jiwa Bela Diri, Lan Xuanyu bertanya. Mungkin, tapi sangat sulit bagiku untuk memeriksamu. Meskipun Anda memiliki garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, Anda tidak memiliki inti Dewa Naga yang paling penting, yaitu hati Anda. Tanpa inti, tidak peduli seberapa banyak Anda mengolah, kekuatan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak tidak dapat bergabung menjadi satu. Apakah kamu tahu di mana intinya? Inti Dewa Naga, Lan Xuanyu, merasa bahwa menerima binatang pencari harta karun adalah hal yang benar untuk dilakukan. Belum lagi hal lain, apa yang dikatakannya adalah sesuatu yang tidak dia ketahui sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang inti Dewa Naga. Aku tidak tahu. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika dia sedang berbicara dengan binatang pencari harta karun, Ermin melepaskan energinya dan menyapu Qianlei dan dia menuju sumur api es Yin Yang. Soul Land 4 Chapter 792 792, Kegembiraan Binatang Pencari Harta Karun. Tepat pada saat ini, suara lain bergema di benak Lan Xuanyu. Aku tahu di mana inti dari Dewa Naga. Ketika guru berkultivasi sampai sejauh itu, saya secara alami akan membawa guru untuk mencarinya. Ditian, suara tiba-tiba ini secara alami berasal dari Dewa Binatang Ditian. Ditian, binatang pencari harta karun berteriak kaget pada saat yang sama. Kamu juga bersama guru. Dewa Binatang Ditian menghela nafas dan berkata, Tuan Harta Karun, saya tidak berharap Anda masih hidup di planet Shenluo. Saat aku masih di planet Shenluo, tidak bisakah kamu merasakan auraku? Binatang pencari harta karun mendengus. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Apa yang akan terjadi jika saya pergi ke Anda? Jika saya jatuh ke tangan Anda, apakah saya masih memiliki kebebasan saya? Selain guru, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk membuatku kehilangan kebebasanku. Tuan Harta Karun, kamu pasti bercanda. Ditian berkata dengan acuh tak acuh. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Ditian menjawab dengan jujur, guru harta takut saya akan menangkapnya setelah saya menemukannya dan membuatnya mencari harta karun untuk saya. Sebelumnya, Treasure Master adalah favorit Dewa Naga dan bertugas mengumpulkan dan menanam semua jenis tumbuhan abadi. Dia memiliki persepsi yang sangat tajam terhadap segala macam harta. Sekarang harta karun kembali di sisi guru, tentu saja itu yang terbaik. Lan Xuanyu tercerahkan. Binatang pencari harta karun bisa mendapatkan persetujuan Ditian, yang berarti itu pasti sangat berguna. Ditian, bagaimana kamu tahu di mana inti Dewa Naga? Cepat beritahu saya di mana itu sehingga guru dapat memperoleh manfaat lebih cepat. Ditian berkata dengan suara rendah, meskipun saya tahu di mana itu, tidak cocok bagi guru untuk menggunakannya sekarang. Apakah kamu tidak tahu seberapa besar fluktuasi energi yang dihasilkan oleh Dragon God Core? Bagaimana tidak menarik perhatian garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak di tubuh guru? Sebelum mereka benar-benar bergabung, mereka tidak bisa bersama dengan inti Dewa Naga. Begitu inti Dewa Naga muncul di sisinya, auranya tidak bisa disembunyikan. Binatang pencari harta karun terdiam sejenak sebelum melanjutkan, itu benar. Selama Anda tahu di mana inti Dewa Naga, semuanya akan baik-baik saja. Tuan, dengan inti Dewa Naga, Anda benar-benar akan memiliki kesempatan untuk pulih ke kondisi puncak Anda di masa depan. Ini bagus, hahaha. Menuju inti Dewa Naga, Lan Xuanyu masih memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa objek Treasure Seeking Beast dan Dragon God Core yang disebutkan Ditian benar-benar memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Pada saat ini, pemandangan di depannya berubah dan pemandangan aneh itu muncul lagi di depan Lan Xuanyu. Mereka tiba di sumur api es Yin Yang dan melihat pemandangan di depan mereka dengan rasa ingin tahu. Wah, tempat apa ini? Seru Qianlei. Qianlei bukan satu-satunya yang terkejut. Dengan kilatan cahaya, kepala binatang pencari harta karun muncul dari antara alis Lan Xuanyu, seolah-olah kepala lain telah tumbuh dari dahinya. Matanya terbuka lebar, dan hidung babinya terus bergetar. Ini sumur api es Yin Yang. Ini tidak alami, sepertinya buatan manusia. Itu dengan sengaja memusatkan mata air Yang dan Yin untuk mencapai keseimbangan, pencipta memiliki beberapa kemampuan. Sayang sekali. Jika itu adalah sumur es api Yin yang alami, itu akan bagus. Ermin secara alami melihat binatang pencari harta karun yang keluar. Penipu, kamu memiliki mata yang bagus.
Anda dapat mengatakan bahwa sumur es api yin yang kami adalah buatan manusia. Siapa penipu itu? Itu jelas bukan saya dan hal-hal ini tidak cukup untuk membuat saya memperhatikan. Binatang pencari harta karun mendengus. Erming mengejek dan menggoda, ya ampun, sekarang si penipu memiliki seseorang untuk mendukungnya, tiba-tiba dia menahan diri dengan bermartabat sekarang. Binatang pencari harta karun melihat tatapan jahatnya dan menciutkan lehernya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tentu saja tidak. Saya hanya mengungkapkan rasa jijik saya untuk hal-hal di sini. Guru, tidak ada yang baik di sini. Benihnya baik-baik saja, tetapi hal-hal yang dibudidayakan tidak banyak nilainya dan tidak dapat melepaskan khasiat obat sama sekali. Tidak ada gunanya memakannya, kata Lan Xuanyu dengan heran. Tidak mungkin. Saya bisa merasakan energi kehidupan yang kaya dari berbagai ramuan spiritual dan buah spiritual di sini. Banyak dari mereka berusia lebih dari 10.000 tahun. Dia telah makan Ganoderma spiritual abadi ungu 100.000 tahun sebelumnya dan telah melihat beberapa harta langit dan bumi bermutu tinggi. Tentu saja, dia bisa merasakan betapa bagusnya hal-hal yang ada di sini. Itu berbeda, guru. Fondasi dari benda-benda ini bagus, tetapi orang yang menanamnya tidak tahu bagaimana merawatnya. Meskipun sumur es api yin yang buatan manusia tidak bisa dibandingkan dengan sumur es api yin yang alami, jika digunakan dengan benar, itu akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana melakukannya dan menyia-nyiakan lingkungan yang begitu baik. Penipu, apakah kamu tahu cara menanam ramuan spiritual? Erming bertanya dengan tatapan tertarik. Kata binatang pencari harta karun dengan bangga. Ia mengangkat kepalanya dan mengarahkan hidung babinya ke arah Erming. Ketika saya masih di alam ilahi, saya bertanggung jawab atas semua ramuan dan persemaian abadi dan merawat penanaman dan kultivasi mereka. Saya sering menggunakan energi spiritual abadi untuk memelihara tumbuhan abadi. Bahkan seorang dewa akan dengan hormat memanggilku Treasure Master ketika mereka melihatku. Jika saya masih memiliki kultivasi yang saya miliki saat itu, saya tidak akan membiarkan Anda mengancam saya. Erming menyipitkan matanya dan berkata, kamu yang terbaik dalam berbohong. Kamu sudah mengikuti Xuanyu tapi kamu masih sangat tidak jujur. Anda masih ingin berbohong kepada saya tentang ramuan spiritual di sini. Dalam mimpimu, Anda bertanggung jawab menanam tumbuhan dan persemaian abadi di alam ilahi. Ini bahkan lebih sulit dipercaya daripada menyombongkan diri bahwa Anda adalah raja dari Raja Binatang Buas. Kamu, binatang pencari harta karun tiba-tiba menjadi marah. Saya bukan penipu, jika bukan demi bertahan hidup. Apakah Anda pikir saya peduli dengan ramuan spiritual kecil dari tempat yang tidak penting seperti milik Anda? Jika saya memiliki cukup energi, apakah saya akan menggunakan cara semacam itu untuk mendapatkannya? Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan tentang hal lain, tetapi Anda tidak dapat mempertanyakan kejayaan saya sebelumnya. Anda tidak percaya saya, kan? Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Binatang pencari harta karun yang marah, mendesah keluar dari dahi Lan Xuanyu dan mendarat di tanah. Erming melihatnya sambil tersenyum, dan tidak berhenti. Lan Xuanyu memandang Erming memberinya kedipan, seperti kata pepatah, mengundang jenderal lebih baik daripada memprovokasi jenderal. Faktanya, ketika binatang pencari harta karun mengatakan dalam satu nafas bahwa sumur api es yin yang di sini adalah buatan, Erming percaya 60% bahwa ia tahu cara menumbuhkan tumbuhan abadi. Nyatanya, benih dari harta langit dan bumi yang mereka tanam ini semuanya ditransplantasikan dari sumur es api yin yang asli, dan sumur es api yin yang di sini tidak berbeda dengan sumur es api yin yang sekte Tang dalam pengertian mereka. Tetapi efek penanaman sebenarnya jauh lebih buruk. Dibandingkan dengan harta langit dan bumi lainnya, tingkat pertumbuhan di sini secara alami jauh lebih cepat, tetapi ada perbedaan besar dengan Real Deal, yang membuat Daming dan Erming sakit kepala. Mereka tidak tahu alasannya. Binatang pencari harta karun baru saja mengatakan bahwa ada masalah besar dengan penanaman harta langit dan bumi di sini, dan hati Erming sedikit tergerak. Jika orang ini benar-benar pernah bertanggung jawab atas ramuan abadi untuk Dewa Naga, maka mungkin memang ada caranya. Jika dia bisa memperbaiki lingkungan penanaman di sini, sehingga pertumbuhan harta langit dan bumi dipercepat, maka dia mendapat untung besar. Pada saat ini, binatang pencari harta karun mendarat, menggerakkan moncong babinya, dan kemudian datang di samping ramuan yang tampak tidak penting. Ramuan obat ini berwarna hijau, tidak berbeda dengan daun rumput biasa, setiap daun dibagi menjadi 4 garpu, dan dibandingkan dengan berbagai harta langit dan bumi di sekitarnya, itu benar-benar terlihat biasa.
Penampilannya bahkan tidak sebagus Blue Silver Grass. Binatang pencari harta karun berjongkok di depannya, tangan kanan terulur, dari jari-jari kurusnya yang panjang dengan sedikit cahaya putih muncul, dan diam-diam jatuh di permukaan daun rumput, sekaligus daun rumput mulai bergetar sedikit. Binatang pencari harta karun meluncur, berdiri kembali, berjalan menuju sumur api es Yin Yang, dan berhenti tepat di perbatasan antara sisi sumur Yin dan Yang. Kedua tangannya terbuka, dengan 10 jarinya sedikit bergerak berirama. Sebuah cahaya putih samar memancar dari masing-masing ujung jari, mereka secara bertahap berkumpul bersama, menjadi bola cahaya putih transparan berdiameter sekitar 1 kaki. Bola cahaya tampak agak ilusi, tidak padat, tetapi binatang pencari harta karun dengan hati-hati mendorong bola cahaya ke mata air Yin Yang. Itu seperti sebuah wadah, sama-sama dicelupkan ke dalam Yang Spring dan Yin Spring.